abdah, wassalatu wassalamu ala balla nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, sahabat seperjuangan serta hadirin yang berbahagia. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah usaha yang dilakukan untuk mengembangkan dan memajukan watak, akal, dan raga anak. Pendidikan bukan hanya sekedar memberikan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga menyangkut pembentukan karakter dan moral peserta didik agar menjadi manusia yang lebih baik. Pendidikan yang baik tak akan pernah terjadi tanpa adanya seorang guru. Oleh karenanya, pada kesempatan ini izinkan kami membawakan sebuah tema, peran guru dalam pendidikan agama Islam, dengan syarahan surat At-Taubah ayat 122. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid dini wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Tidak sepatutnya bagi mukmin itu pergi ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan? Di antara mereka pergi untuk memperdalam agama mereka dan untuk memperingati kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, agar mereka menjaga dirinya. Menurut Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, kata liyatafaqahu fid din bermakna agar mereka mempelajari apa yang telah diturunkan Allah kepada nabinya. Hadirin yang berbahagia, ayat ini menjelaskan betapa pentingnya menuntut ilmu, secara khusus ilmu agama. Apabila terjadi peperangan atau jihad yang statusnya fardu kifayah, maka tidak sepatutnya mereka semua pergi ke medan perang. Harus ada yang konsentrasi menuntut ilmu. Dan ayat ini mengisyaratkan tiap golongan atau kabilah harus ada wakil yang belajar ilmu agama, sehingga penyebaran ilmu bisa merata. Ibnu Katsir menjelaskan mereka yang tidak berangkat berperang itu dimaksudkan agar belajar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika pasukan telah kembali, mereka yang belajar mengatakan, sesungguhnya Allah telah
pasukan itu. Sedang menurut Buya Hamka dalam tafsir Al-Ajhar surat At-Taubah ayat 122 ini menganjurkan pembagian tugas. Semua golongan harus berjihad, turut berjuang, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah membagi tugas mereka masing-masing. Ada yang di garis depan, ada yang di garis belakang. Sebab itu kelompok kecil yang memperdalam pengetahuan tentang agama adalah bagian dari jihad juga. Dari uraian tadi jelaslah bahwa pendidikan merupakan proses penting untuk mencapai keseimbangan. Karena pendidikan lebih menekankan pada pengetahuan, keterampilan, pembentukan kepribadian dan kesadaran manusia. Dengan siklus semacam ini, suatu negara dapat mewariskan sifat budaya kontemplasi pada keterampilan yang lebih ketat untuk masa depan, sehingga mereka benar-benar siap untuk menghadapi masa yang lebih menjanjikan dalam keberadaan negara. Hadirin yang berbahagia, para ahli dalam pendidikan muslim memberlakukan persyaratan pendidikan yang sangat ketat, secara khusus yang berkaitan dengan kepribadian. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa seorang pendidik harus memiliki 8 kriteria khusus, yakni: Pertama, guru memiliki kehangatan atau rasa kasih sayang. Karena dengan sifat ini, keberanian dan rasa aman akan muncul dari siswa terhadap gurunya. Kedua, guru tidak boleh meminta imbalan atas jerih payahnya dalam mendidik dan mengharapkan pujian atau penghargaan yang sangat tinggi bagi muridnya, karena mendidik adalah wajib bagi setiap orang yang terpelajar. Ketiga, guru sebagai petugas petunjuk arah dalam melaksanakan kebenaran dan berlaku di hadapan siswanya. Hendaknya tidak membiarkan siswanya mempelajari materi yang lebih tinggi sebelum ia berkonsentrasi pada materi pembelajaran yang sebelumnya. Keempat, guru tidak menggunakan kekerasan atau ejekan untuk mengubah pikiran dan tindakan muridnya. Sebaliknya, dia melakukannya dengan rasa kasih sayang dan cinta. Kelima, kebaikan dan toleransi harus dimiliki untuk mengingat guru sebagai sumber inspirasi, seperti tidak memfitnah atau membatasi ilmu lain yang bukan keahliannya. Keenam, guru menganut gagasan bahwa siswa itu berbeda, yang berarti siswa berbeda dalam hal intelektual atau kemampuan lainnya. Karena guru hanya mengajar batas-batas yang dapat dipahami siswanya. Dia tidak harus memberikan apapun yang tidak dapat dipahami oleh pikiran para siswanya, karena hal itu dapat menyebabkan kerusakan mental dan pola pikirnya. Ketujuh, guru mempelajari psikologi siswa. Dia tahu bagaimana memperlakukan siswanya agar terhindar dari keraguan dan kecemasan. Kedelapan, guru ingin mengamalkan ilmunya sehingga bisa dijadikan contoh oleh muridnya. Karena jika tidak demikian, guru akan kehilangan kewibawaannya yang pada akhirnya kehilangan kemampuan untuk mengatur para muridnya. Hadirin yang berbahagia, dalam pandangan Islam, orang yang memiliki ilmu pengetahuan memiliki peranan yang sangat penting, karena ia memiliki tanggung jawab
dan dapat menentukan arah pendidikan. Itulah sebabnya Islam sangat menghargai dan menghormati orang-orang yang berilmu pengetahuan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majlis-majlis, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah kamu, berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mari kita doakan semoga para guru diberikan kesabaran dalam melaksanakan tugasnya, mendidik anak bangsa menuju masa depan yang ceria. Guru belahan jiwa, kekasih yang sempurna, akhlakmu mempesona, duhai bulan purnama. Guru belahan jiwa, kekasih yang sempurna, akhlakmu mempesona, duhai bulan purnama. Bunga-bunga bersemi di atas tanah suci, megah indah nan wangi cintamu kan abadi. Ke seluruh penjuru kau tegakkan agama, jagat raya gempita menyambut akhlak mulia. Ke seluruh penjuru kau tegakkan agama, jagat raya gempita menyambut akhlak mulia. Demikian yang dapat kami sampaikan.